Oke, langsung aja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang berarti ya kalau untuk buat teman-teman yang lagi di Kalsel atau di Kalteng. Di Jawa Timur sana udah jam 11. Oke, jadi perkenalkan, saya Yuda Lama, bisa dipanggil Mas Yuda. Yang hari ini akan jadi moderator di pertemuan kelas online UTBK 2020. Hari ini kita akan belajar tes potensi skolatik tentang pengetahuan kuantitatif sama Mas Yoyo. Nah, di sini sebelumnya juga saya mewakili Prima Agama mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Mudah-mudahan pahalanya diterima, jadi berkah untuk kita semua, dan tetap semangat walaupun situasinya seperti ini, tetap kita belajar. Lalu kemudian sedikit saya ulang lagi untuk aturannya, mungkin teman-teman udah tahu. Jadi nanti Mas Yoyo atau pemateri memberikan materinya, menjelaskan. Nanti akan ada sesi tanya jawab juga, diskusi. Nah, karena di sini materinya memang kuantitatif, jadi kalau misalnya di pertengahan penjelasan mungkin ada yang kurang paham, silakan pakai fitur raise hand atau angkat tangan. Itu ada di, kalau smartphone biasanya ada di pojok kanan bawah di titik 3 atau more, itu raise hand, jadi angkat tangan. Nanti kalau udah dipersilahkan, nanti saya akan sebut namanya siapa, itu silakan bertanya, boleh lewat chat ataupun lewat audionya di unmute saja. Oke, jadi seperti itu, langsung saja kita mulai pelajaran hari ini. Saya serahkan ke Mas Yoyo. Silakan Mas Yoyo. Oke, terima kasih banyak Mas Yuda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, apa kabar adik-adik semuanya yang ada di Kalimantan Tengah ya? Ya, Pak. Ya, perkenalkan nama saya Ratio, biasa dipanggil Mas Yoyo. Saya dari Sintang, dari pelosok Kalimantan Barat. Alhamdulillah ini ada sinyal. Itu ya. Ya, saya baru 1 kali ke Kalimantan Tengah. Itu di Palangkaraya, Sempit, kemudian Pangkalan Bun tahun 2014 kalau nggak salah. Oke adik-adik, kita akan mulai pelajarannya. Pada pertemuan kali ini kalian akan dirayu. Rayu, apa itu Mas Rayu? Kalian panggil saya Mas aja ya. Kalian akan dirayu ya. Rayu itu maksudnya ratio answer, you understand. Oke. Ya, materi kita adalah tes potensi skolastik, ya pengetahuan kuantitatif. Kita awali dulu ya. Ini apa sih bagian-bagiannya? Oke. Nah, mungkin kalian sudah belajar pada pertemuan pertama dengan Kak Iwan atau siapa lupa saya. Di sini saya akan menjelaskan ulang ya, bukan menjelaskan ulang materi kemarin, tapi akan menambah pengetahuan kalian. Nah, di tes potensi skolastik, pengetahuan kuantitatif, itu pertama kalian akan diberikan pilihan ganda dengan tipe soal mengenai logika dasar dan matematika dengan level dasar, level sangat dasar ya. Kemudian akan diberikan model pilihan 1, 2, 3, 4, yang menyediakan pertanyaan dan 4 informasi, kemudian peserta menjawab informasi mana yang benar berdasarkan pernyataan yang diberikan. Kemudian analisis kecukupan data dari sebuah pertanyaan dan 2 informasi. Kemudian analisis perbandingan 2 nilai. Ya. Nah, pada pertemuan kali ini saya tidak akan membahas poin 2, 3, 4, tapi saya cukup membahas yang bagian pertama ya, jadi pilihan ganda dengan tipe soal mengenai logika dasar dan matematika dengan level dasar. Nah, adik-adik, ini sebetulnya soalnya mudah ya, karena soalnya soal-soal SD dan SMP. Cuman kalian itu akan berpacu dengan waktu. Untuk tahun ini, saya belum tahu persis informasinya. Tapi kalau kita berpatokan pada tahun lalu, itu untuk kuantitatif itu kan ada 20 soal ya. 20 soal. Kemudian waktunya itu 35 menit. 35 menit. Berarti satu soal itu hanya 1 menit lebih. Nah, inilah yang nanti Mas Yoyo akan coba merayu kalian. Mudah-mudahan kalian paham ya. Oke, kita mulai.
Ya. Di layar kalian itu akan kelihatan ya, akar 23 pangkat 2 plus 696 plus 696. Nah, ini ya, kalau saya yang mengerjakan, maka kalian tidak perlu menghitung persis berapa angkanya. Ya, tidak perlu menghitung persis berapa angkanya. Nah, kalau kalian kerjakan dengan cara biasa ya, maksudnya coba tulis dengan cara 1 di sini, cara 1, cara 1. Ini kan pasti kalian akan pangkatin dulu tuh 23 pangkat 2. Ngitung 23 pangkat 2 saja sudah lama ya. Berapa nilainya 23 pangkat 2? 529 ya. 529. Berarti kalau begitu ini akar 529 ditambah 696 sama dengan akar berapa? Ayo. 1225. Nanti ketemunya berapa nih? Ketemunya itu 35. Nah, ketemunya 35. Nah, adik-adik, kita coba menghindari ya perhitungan dengan sangat detail, ya tidak perlu, tapi cukup melihat karakteristik dari angka-angka yang disajikan. Oke, saya coba kerjakan di sebelah sini. Nah, saya tulis ulang di sini, ini akar 23 pangkat 2 ditambah 696 ya sama dengan berapa? Nah, coba kita perhatikan di sini. 23 pangkat 2, 23 pangkat 2 ya. Ini kan bilangan puluhan ya. Ini bilangan puluhan. Nah, 2, kalau kamu pangkatin 2, ini kan ketemunya 4. 4 tapi 400-an. Ya. 400-an. Jadi saya tulis di sini aja, 400-an. 400-an, saya tidak perlu selesaikan belakangnya berapa. Tapi kalau kamu lihat, ini ada 400-an dan ini 600-an, maka hasil penjumlahannya pasti 4 digit. Pasti 4 digit. Nah, akar bilangan 4 digit, itu pasti 2 digit. Saya ulang, akar bilangan ya 4 digit pasti 2 digit. Kalau begitu pilihan A itu keliru. Nah, pilihan E itu keliru. Pilihan C itu keliru. Sehingga pilihannya sekarang tinggal 35 atau 25 gitu. Oh, kalau 25 saya pangkatin 2 itu hasilnya cuma 625. Kalau 25 dipangkatin 2 hasilnya 625. Berarti bukan. Karena ini bukan berarti satu-satunya jawaban itu adalah 35. Oke. Bagaimana adik-adik? Paham nggak? Paham. Paham ya? Tanpa detail kita hitung. Lihat. Oke. Jadi ingat, ya kalau belajar dengan saya, kalian akan saya rayu. Masih ingat rayu itu apa? Ratio answer, you understand. Oke. Paham semuanya ya? Paham? Paham. Oke. Kalau tadi moderator bilang nanti akan diberikan sesi tanya jawab, maka di sini maunya saya setiap soal kalau ada yang mau ditanyakan langsung ditanyakan. Ya, silahkan. Nggak ada, saya lanjut. Lanjut ya. Iya, Pak, lanjut. Lanjut. Oke. Ya. Nomor 2. Nomor 2 itu 7,7 dibagi 2,5 dikurangi 2/4 kali 3/4. Nah, di sini ya sama. Kalian tidak perlu menghitung lengkap, adik-adik. Karena kalau kalian menghitung lengkap, konsekuensinya waktunya panjang. Sementara yang dituntut itu adalah cepat dan tepat. Oke ya. Kalau ada pembagian dan penyebelahan, maka pembagian diselesaikan dulu kan? Betul ya? Nah, 2/4 dikali 3/4 ini berapa? 2 kali 3? 6. 6/6.
6/16. 6/16. Oke, 6/16. Nah, sekarang 7,7 dibagi 25. Kita pakai angka pendekatan. Nah, jadi nggak usah dihitung detail, tapi pakai angka pendekatan yang mudah dihitung. Yang mudah berapa? Ya udah kita coba dekatkan ke 7,5 gitu ya. Karena 7,5 itu sama dengan mirip dengan 75 dibagi dengan 2,5. Kalau masih susah jadikan 75 dibagi 25, maka ketemunya 3. Betul ya? Ya. Ketemunya 3 ini. Ketemunya 3. Sama dengan 3. Nah, 3 ini akan kamu kurangi dengan nilai tertentu. Maka kalau gitu hasilnya tidak mungkin 5. Tidak mungkin 4. 1, 2, 3 mungkin nggak? Mungkin, masih mungkin. Tapi, Ya. 3 nggak mungkin. Ya. 3 nggak mungkin. Nah, kan gitu. Tinggal pilihannya kalau nggak DE. Sekarang kita lihat. 6/16 ini kan nilainya kurang dari 1 ya. Kalau kurang dari 1 berarti kan 0, sekian-sekian. Betul nggak? Betul. Betul ya? 0, sekian-sekian. Sekian-sekiannya berapa, Mas? Nggak tahu saya. Sekian-sekiannya berapa? Moh, saya malu saya ngitung. Oke, sekarang 3 dikurangin 0, sekian-sekian itu berapa? Ayo, berapa? 2, sekian-sekian. Iya. Jawabannya yang mana? D. D. Oke, paham? Paham. Paham. Oke. Berarti saya berhasil merayu kalian semuanya. Oke, gitu ya. Ya, sama saya santai, nggak usah tegang. Nggak usah tegang. Pokoknya kalau belajar sama saya nggak boleh tegang. Apalagi yang perempuan nggak boleh tegang, karena yang mengerti tegang itu hanya laki-laki. Wah, iya. Sudah? Lanjut ya? Atau mau nanya? Lanjut, Pak. Lanjut. Lanjut, Pak. Oke, lanjut. Jangan panggil saya Bapak. Mas. Mas ya, kita tuh kurang lebih. Oke, siap-siap. Kurang lebih. Kelebihannya itu ada pada saya, kekurangannya ada pada kalian. Oke. Ya, nomor 3. Nomor 3, 0,0639 dipangkatin 2. Nah, yuk, pangkat 2 itu kan berarti boleh saya tulis 2 kali ya. Ini 0,0639 dikali 0,0639. Oke, ini kalau kalian ngitung manual ya, itu setengah mati deh hitung. Stres kalian, bisa-bisa udahlah ditinggalkan aja soal ini ya gitu. Ya, kalau Pak mau mudah pakai apa ya? Pakai kalkulator kalau mau mudah, ya kan? Ya, tapi kan kalian nggak boleh pakai kalkulator. Kemudian ngitung kancing, Mas. Kancingnya ini berapa digit? 1, 2, 3, 4, 5. Kancingnya aja nggak sampai 5. Oke. Nah, sebelum saya menjawab soal ini, ya, saya akan coba jelasin ke kalian coba ya. Ini ya, saya terangkan di sini 10 kalau dikalikan 10 itu berapa? 100. 100. Oke, 100. Sekarang kalau 25 dikali 25. 625. 625. Kalau 35 kali 35. Yuk. Nah, caranya gini deh. Ini perkalian, ini istimewa nih. Jadi kalau 5 dikalikan 5, gini ya. 5 kali 5, belakangnya pasti 5. Di sini pasti 25, kamu tambahin aja. Kemudian depannya adalah 3. Kamu kalikan dengan kakaknya 3. Kakaknya 3 berapa? 4. 3 kali 4, 12. 1225. Oke. Yang mau saya terangkan adalah di sini perkalian 2 digit dikali 2 digit maka akan menghasilkan minimal 3 digit. Nah, kemudian perkalian 2 digit dengan 2 digit ya akan menghasilkan hasil kali maksimal 4 digit. Ngerti maksud saya? Ngerti. Ngerti ya. Nah, sekarang di sini 1, 2, 3, 4, 5. 5 digit dikali 5 digit, maka akan menghasilkan minimal 9 digit. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Oke, sekarang kita hitung nih, dari sini yang nggak sampai 9 digitnya mana? B kan? 1, 2, Ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini salah. Nah, oke, kemudian 9 dikalikan 9 itu kan 81, berarti belakangnya 1. Berarti Ya. A salah. Salah. Kemudian B salah. B salah. Pilihannya tinggal C dengan E. Oke, karena ini sama 3, 2, 1, oke saya tulis saja sini. 3, 2, 1. Depannya sama 0, 0, 0, 0, 0, 0 gitu kan? Nah, tinggal di sini kita isi ini berapa. Nah, kalian tidak perlu hitung semuanya, cukup kalian hitung yang mendekati saja. Misalnya 6 kalian kalikan 6 ketemunya berapa? 36. 36. 36. Oke. 36. Ini 38, ini 40. Tapi belum pasti. Sekarang kita coba satu lagi. Kalau 6 kamu kalikan 3, ketemunya berapa? 18. 18. Nah, saya 11. 18. 18. Sorry, di sini 18. Jadi saya coret ya. Ini kalau kamu tambahkan berapa nih? 44. 4 ya? Ya, kalau kamu tambahkan 4. Oke, intinya ini belum kita hitung semua, ini sudah ketemu 4. Ya, kalau gitu yang 38 ini pasti salah. Ya, jawaban yang paling tepat itu adalah E. Nanti kalian uji pakai kalkulator ya. Oke? Ya, tugas saya di sini adalah merayu kalian. Oke, kita lanjutkan. Ini masih mudah, kita lanjutkan. Ya. Ini soalnya sangat mudah yang ini. Mungkin nggak saya jelaskan, kalian bisa jawab. Berapa? Ayo, berapa? Oh, ditulis saja lah kalau gitu ya. 1/4 dikalikan 164 ya. Oke, 164 dikali setengah. Dikali 41. 41 kali setengah. Hah? Jawabannya A, Pak. Mas. Jawabannya A. Iya. Ya. Oke, yang ini jawabannya A. Yang ini saya nggak terangkan memang. Karena apa? Karena ini standar lah. Ini caranya biasa. Udah? Saya lanjutkan ya. Oke, kita lanjut. Kita cepat aja pokoknya. Nah, ini baru masuk ke soal UTBK. Tadi pemanasan. Tapi mungkin saja soalnya keluar seperti soal-soal yang tadi saya jelaskan. Tapi intinya yang tadi di awal saya jelaskan itu adalah logika dasar ya. Bahwa tidak mesti dihitung semua. Nomor 5. Bilangan yang nilainya lebih besar dari 0,33 dikali 18/19. Nah, ini kalau kalian hitung manual, ya, kalau kalian hitung manual nih, ini kan kalian mesti hitung dulu tuh, ya, berapa sih nilainya 0,33 dikalikan 18/19. Nanti kan ini ketemunya 0,031251. Saya hitung pakai kalkulator. Wah, Mas curang, Mas. Enggak lah ya. Ngapain saya mau ngitung apa manual itu kan capek. Sementara saya di sini tidak akan ngajarin kalian manual ngitungnya. Ya, kalkulator itu hanya untuk menguji aja. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Kita lihat di pilihan A, B, C, D dan E. Kita lihat pilihan A dengan B di sini. Dan ingat bahwa pilihan yang benar itu kan hanya 2 ya. Dari A dengan B itu sudah kelihatan mana yang salah. Mana yang salah? B salah. Kok bisa B, Mas? Ya, ini sama, tapi lihat di sebelahnya. Ya, ini 18, ini 3, berarti kan ini lebih kecil. Tanpa kita memastikan berapa ini nilainya, kan nggak perlu kita pastikan berapa nilainya. Yang penting kita tahu lebih kecil dia, berarti salah. Kemudian, yang D ini 0,66 ada 18/8 dan per 19. Nah, 9/19 ini kalau saya samakan penyebutnya, berarti kan ini sama dengan 18/38 juga ya, betul nggak?
Betul ya? 9 kali 2, 18. 19 kali 2, 38. 8. Berarti kan sama berarti dia. Betul nggak? Betul. Nah, kan nggak perlu dihitung. Sekarang tinggal A dengan C. Nah, ini saya buat sama penyebutnya. Berarti kan jadi 12 per 38. Ayo, gede mana? Gede C. Gede A. Aha, gede A berarti ini Gede A. sama. Maka jawaban yang benar itu adalah A. Emang benar, Mas? Ya benar deh. Perlu diuji? Nggak usah diuji, karena jawabannya itu kan cuma 1. Gitu. Saya ulang. Ya, jawabannya itu kan cuma 1. Ya, nggak mungkin jawabannya itu ada 2. Oleh karena itu kalian tidak perlu menghitung detail berapa nilainya. Karena kalau kalian hitung detail berapa nilainya, maka akan memakan waktu. Oke, paham adik-adik? Paham. Paham ya? Ya, berarti saya berhasil lagi merayu kalian. Oke, saya lanjutkan. Nah, di antara 5 bilangan berikut, yang nilainya paling besar adalah Oke. Nah, ini untuk latihan, ini soal UTBK tahun 2019 ya, karena waktunya 1 menit lebih, saya kasih waktu, saya bangsi lah ya, 1 menit setengah untuk mencoba. Ya, silakan coret-coret. Ya, otaknya dipakai. Tadi kan sudah dirangsang tuh otaknya, sekarang dipakai supaya bisa menghitung soal ini. Oke, saya tunggu 1 menit setengah. Saya nggak kemana-mana, di sini aja. Mau minum, puasa. Oke, sudah ada yang ketemu belum? Jawabannya? Ayo, siapa yang mau jawab? Giliran disuruh jawab aja lama kalian nih. Ayo, April, bisa jawab enggak? Nadira. B, Pak, B. Yang mana? B. B. B beneran B. Kayaknya B sih. Saya jawab. Oke, kita buktikan. Ya, nanti kalau jawabannya tadi B betul, ya kita minta hadiah. Ya, mudah-mudahan dikasih hadiah sama agama yang terdekat. Mudah-mudahan. Oke, coba kita jawab ya. Nah, adik-adik, soal UTBK itu selalu ada ciri-ciri khusus soalnya. Ada ciri-ciri khusus dan ada clue untuk menjawabnya. Coba kita perhatikan di sini. Wah, ini kok udah lewat ya. Bentar ya, saya ulang. Salah. Ya. Yang A di sini 9/7, ini 18/7 kan? Berarti nggak usah kita hitung dulu ini karena udah sama penyebutnya. Sekarang yang C coba kita samakan penyebutnya. Ini saya bagi 2. Saya bagi 2 dapatnya 7 di sini. Ini saya bagi 2 dapatnya dapatnya 30. Nah, yang ini saya bagi 3 dapatnya 3. Ini dapatnya 7/7. Biar sama semua. Kemudian yang ini saya bagi 2, ini saya bagi 3, ketemunya 6. Ini 7. Nah, sekarang kan sama nih. Oke, yuk coba kita hitung. Coba kita hitung ya. Kalau 9 kali 30, 270. Kan? Betul ya? Ya. Nah, bawahnya sama semua tuh, 700, karena ini persen. Kemudian 3 kali 90, 270. Ini
6 kali 45 sama nih, 6 kali 45 270. 70. Nah, kan berarti ini salah ya. Salah. Kayaknya A. Yang mana jawabannya? A. A ya. Nah, coba kita hitung A. 305 per 700. Berapa? 305 per 700. 300 atau 400? 405. 400. 405. 405. 405 Berarti kalau per itu 700. A. gimana? Perlu ngitung semua nggak? Nggak perlu dihitung semua kan? Enggak. Enggak. UTBK itu gampang sudah. Mantap. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Mas, berarti ini disamakan penyebutnya dulu semua kah? Iya, disamakan penyebutnya semua dulu. Kalian mesti jeli ketika menghitung. Kalian lihat keseluruhan, kalian dilihat, oh ternyata polanya sama kan? Itu bisa disederhanakan dengan penyebut yang sama semua. Harus jeli. Walaupun tidak selalu penyebut, bisa saja persentasenya yang disamakan gitu. Oh iya. Paling mudah. Oke, Oke, Mas. lanjut. Ada lagi yang mau tanya? Pas? Oke, pas. Saya lanjutkan. Nah, Sandra mengendarai mobil dari kota A ke kota B. Rute perjalanannya sebagai berikut. Ia berangkat dari kota ya, bukan pola ya. Kota A menuju timur sejauh 20 km. Kita buat timur itu nganan atau ngiri timur itu? Nganan. Kanan. Ya? Nganan. Timur itu nganan. Nah, ini 20. Kemudian berbelok lagi ke Utara. utara 20, utara ke atas. Nah, ini agak belok. 20. Kemudian berbelok lagi ke timur 10. 10 ke timur. Lalu ke utara 10 lagi. 10 lagi. Nah, kemudian ke timur lagi sejauh 10. Sudah? Nah, ini kalau saya totalkan, ya kan, ini 20, ini 10, 20. ini 10. Ke atasnya, itu totalnya 30. Sehingga kalau saya buat seperti ini 30, ini 40. Oke, kalau begitu berapa yang panjang di sini? 50. 50. Pakai apa ngitungnya? Pitagoras. Pakai Pitagoras. 30 pangkat 2 tambah 40 pangkat 2 gitu. Ini teori itu siku istimewa. Ya, pakai 30 pangkat 2 ditambah 40 pangkat 2. Cari Iya. sisi miring. Iya, betul nggak? Betul. Betul. Oke, maka jawabannya adalah D. Ya, 50. Nah, setelah ini saya akan jelaskan gimana teknik mengerjakan soal ini tanpa pakai pangkat-pangkat. Lanjut ya. Lanjut, Pak. Nah, oke, slide ini sengaja saya kosongkan karena di sini saya pakai untuk menjelaskan. Jadi ada, ya, ini Pitagoras ya, kita ngomongin Pitagoras. Pitagoras. Jadi ada segitiga istimewa. Nah, segitiga istimewa. Nah, segitiga istimewa, siku-siku ya tentunya dia. Ya. Ini. Kalau sisi yang ini 3, sisi yang di sini 4, maka sisi yang ini adalah 5. Nah, caranya gimana caranya? Caranya adalah begini. Nah, ini saya selalu berikan ini sisi terpendek, sisi sedang, sisi terpanjang. Nah, yang terpendek itu 3. 3, kalau kamu pangkatin 2, hasilnya berapa? 9. 9. Dan itu 9. 4 ditambah 5. Selisihnya harus 1. Oke. Maka kalau saya punya segitiga seperti ini, sisi yang terpendek 5. Yang ini nggak tahu saya berapa. Kan mestinya kalau normal, soalnya itu kan selalu ada 2 sisi yang diketahui. Ya kan? Ya. Tapi di sini cuma 1 sisi yang diketahui. Emang bisa, Mas? Bisa. Yuk kita jawab. Lihat Ini 5. 5 pangkat 2 berapa? 25. 25. 25 berarti ini berapa? Selisihnya harus 1. Ayo.
13, 12, 12, 13. 13. Ya kan? Berarti ini 12, ini 13. Kalau nggak percaya, kamu buktikan. 5 pangkat 2, 25. 12 pangkat 2 itu 144. 144 ditambah 25 itu 169. Akar 169 itu adalah 13. Oh iya. Iya nggak? Ya. Iya. Iya. Pak. Lagi, Pak. Lagi. Lagi. Oke. Saya kasih. Ini 7. Kalau yang diketahui sisi yang sedang gimana, Pak? Ya bisa aja. Bisa aja. Entar. Ini 7. Oke ya, 7 ya. Nah, ini 7. 7. Yuk, berapa? Ini kan 7 berarti. Ini berapa? Ini berapa? 9. 49. Bentar. Ini klik. Ya, saya kembali lagi. 24, 25. 24, 25. 24, 25. Lima. Ya kan? Gimana? Ngerti nggak? Ya. Ngerti. Oke. Sekarang kalau tadi kan yang diketahui sisi yang sedang, gimana kalau sisi yang sedang? Ya, sisi yang sedang misalnya ini 41. 41. Nah. Sorry, ini 40. Nah. Ayo, sisi yang sedang 40. Sisi 3-nya Berapa? 1. 41 paling. 41. Oke. Kalau ditambahin berapa nih? 81. Kalau gitu berapa ini? 9. 9. Ngerti? Ngerti, Pak. Nah, Oh. kalau tadi soal yang tadi kan gini, soal yang tadi. Nah, ini 40, Mantap. ini 30 kan? Nah, ini kan sebenarnya pakai pola 345. 345, ya kan? Aha. Ini kali 10, ketemunya 30. Ini kali 10 ketemunya 40. Ini kali 10 ketemunya 50. 50. Ngerti? Ngerti, Pak. Nah, enak mana? Enak ini. Ini. Kenapa Oke. sih nggak diajarin? 12 tahun masuk sekolah, Pak, baru gini, Pak. Iya, Pak. Hebat banget loh. Ih, yang nggak belajar hari ini selesai lah. Oke, nanti sampaikan ke kawan-kawannya yang nggak belajar hari ini rugi pokoknya. Rugi Kalian banget. Karena Banget, Pak. banget. Banget rugi banget. tidak mendapatkan rayu. Oh, iya. Apa nih, Pak? Nah, udah. Kita mantap. Nah, ini kan di record ya. Nanti kalian akan dikasih recordnya. Jadi nggak usah menulis, nggak I apa-apa. have no idea. Nah, saya hapus ya, Nggak ada karena bukan di hari. saya akan jelaskan jika segitiganya tidak istimewa. Tahu. Iya, Pak. Segitiga sembarang nggak, Pak? Nah. Nah, ini ngapusnya lama nih, guys. Aduh, kelewat. Oke. Ini biarin aja sebelah sini. Saya tulis di sebelahnya. Kalau tadi istimewa, sekarang jika dia tidak istimewa. Tidak istimewa. Istimewa. Nah, kalau saya punya segitiga seperti ini. Misalkan di sini adalah A akar B. Ini A akar C. Maka sisi yang terpanjang itu adalah A akar B B tambah C. Nah, oke, ini tidak istimewa. Jadi ininya wajib sama ya, depannya wajib sama. Saya kasih contoh. Ya, misalnya di sini 1. Ini akar 2 misalnya. Nah, berapa sisi yang ini? Nah, oke, 1 itu kan sama dengan 1 akar 1. 1. Akar 1.
Yang ini itu 1 akar 2. Akar 2. 1 2. akar 1 akar 1 2 akar tambah 1. akar 3. 2 tambah 1. iya 2 tambah 1 berapa? 3. 3. Akar 3. Gitu aja sama. 2 tambah 1. 2 tambah 1. 2 tambah 1 lama. Oke, paham ya? Paham. Oke, kita lanjutkan. Kalau kalian sempat main-main ke Kalbar, ya singgah ke Sintang. Jauh, ini dari Pontianak 8 jam. Oke. Nomor 8. Luas bangun di atas adalah. Nah, ini gampang aja. Yuk kita jawab. Ya. Ini bangun apa namanya? Jujur genjang. Jajar genjang. Luas jajar genjang itu apa? Setengah A kali T, setengah A kali Belepotan. SD tadi belepotannya. Oke. Sebelum saya jawab ya, sebelum saya jawab di sini. Ini saya akan terangkan luas bangun datar. Bangun datar. Kecuali lingkaran ya, kecuali lingkaran. Jadi luas bangun datar tuh kayak gini. Semua bangun datar rumusnya sama, ya. Trapesium, layang-layang, segitiga, belah ketupat, persegi panjang, persegi, rumusnya sama. Rumusnya itu adalah alas tambah atas. Nah, alas ditambah atas dikali tinggi dibagi 2. Nah, ini kalau murid-murid saya yang kelas 6, kelas 5 saya ajarin nih. Alas ditambah atas kali tinggi bagi 2. Alas tambah atas kali tinggi bagi 2. Alas tambah atas kali tinggi bagi 2. Rumusnya cuma 1. Trapesium rumusnya ini, jajar genjang rumusnya ini, segitiga rumusnya ini, layang-layang rumusnya ini, belah ketupat rumusnya ini, persegi panjang rumusnya ini, persegi rumusnya ini. Kecuali lingkaran. Oke. Kok bisa gitu, Mas? Yuk kita buktikan. Kita buktikan kalau saya punya segitiga, ya, misalnya segitiga ini. Ini misalnya 2, ini misalnya 3. Nah, luasnya berapa? Nah, kan kita biasa rumusnya setengah alas kali tinggi bagi 2, setengah alas kali tinggi ya. Nah, ini kita ganti. Alas tambah atas ya kali tinggi bagi 2. Nah, yuk. Alasnya 3. Atasnya nggak ada, berarti 0. Ya, tambah 0. Nah, tingginya 2 dibagi 2. Bentar. Ini slide-nya jalan sendiri dia. Oke. Dibagi 2. Saya coret. Ini mana 2-nya nih? Saya coret. Ketemunya berapa? 3. 3. Nah, sama nggak dia dengan alas kali tinggi? Sama ya? Alas kali tinggi bagi 2, setengah alas kali tinggi sama ya? Ya. Sama dia. Oke. Saya geser ke sini. Ini berarti luasnya sama dengan. Karena sisi ini sama ya. Ini sama dengan atasnya ini sama. Kalau gitu alas dengan atasnya sama-sama 15. 15 kali 15. Tambah 15. Oh iya, tambah, sorry. Tambah. Dikali tingginya tidak tahu, dibagi 2. Nah, sekarang tingginya yang ini nih. Tingginya. Ya kan? Kan kalian tadi sudah belajar tuh Pitagoras, tanpa ngitung-ngitungnya kan. Iya. Yang diketahui cuma satu sisi, cuma yang panjang doang. Kan mestinya ini diketahui sampai, betul nggak? Sedangnya 19 Pak berarti. Kenapa? Yang sedangnya. Sedangnya ditanya. Mestinya kan AP-nya diketahui nih, supaya kamu tahu berapa sedangnya, betul nggak? Ya. Ini nggak diketahui, yang panjang 20. Ya, panjangnya 20. Sedangnya nggak tahu, yang terpendek nggak tahu. Ya nggak usah pusing. 3, 4, 5. 20 itu 5 kali 4. Ini berarti 16. berapa?
Kali 4 juga. Iya, kali 4 juga berapa? 16. 16 kan? Oke, gimana? Berarti ini 16. Gampang. Ini gampang sekali. Oke. Oke, ini 16 ya kan? Nah, sekarang kita coret. Oke, ketemunya berapa nih? 8. 8 dikalikan 30. Ini kan 30. 200? 40. 40. Oke, gimana? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Oke, kalau mau diulang, saya ulang. Yang bagian mana? Oh ya, Yang ya Mas, ngerti bagian Mas. segitiga kecil, Pak. Kenapa? Mendapatkan Yang 16. mencari, ya, Dapat 16 dari mana? ya kurang paham, Pak. Oke, kurang paham dapat 16 dari mana? Ya. Nih kan, aduh, ini slide-nya kompetitif nih. Lagi. Oke, dapat 16 dari mana kurang paham. Gini. Kan tadi kita punya pola 3, 4, 5, kan? Nah, kita punya segitiga. Ini yang terpendek, ini yang sedang, ini yang terpanjang. Nah, ini segitiga ini nih, kan, yang terpanjangnya udah ketahuan, 20 kan, 20 di sini. 20 itu kan sebetulnya 5 kali 4. 5 kali 4 kan? Kalau gitu yang terpendek ya kalikan 4 juga, 12. Sama, ini juga kalikan 4. 16. Nah, nyambung nggak? Nyambung, Pak. Nyambung nggak? Nyambung. Nah, oke, paham ya? Paham, Pak. Paham. Bisa dilanjut? Bisa. Oke. Saya lanjutkan. Oke. Nah, ini layang-layang. Tadi kita ngomongin apa layang-layang kan. Ini kalau di Kalimantan Tengah lagi musim layang-layang nggak? Ini kalau di Kalbar, di Sintang lagi musim layang-layang nih. Oke. Layang-layangnya saya ubah gambarnya biar enak. Ya, biar enak gambarnya. Saya ubah. Nggak lurus, Mas. Oke, nggak apa-apa. Anggap aja lurus. I have no idea. Nggak pakai mistar nih buatnya. Oke. Ini A di sini, ini B, ini C, ini D. Nah, yang diketahui di situ AB1. Nah, kemudian, kan namanya layang-layang berarti ini sama. Simetris. Kalau gitu berapa AC? AC-nya. AC berapa? Oh, 1 itu kan 1 akar 1. Ini 1 akar 1. 1 akar 2. 2 akar 2. 1 akar 2. Iya enggak? 1 akar 2. 1 akar 2. Kalau misalkan di sini saya kasih O misalnya ya. Berarti OC berapa? Setengahnya. Setengahnya. Akar 2. 0,5 akar 2. 2. Nah, gitu. Oke, sekarang AD. AD itu akar 5. Ini akar 5. Kalau gitu, maka ini juga akar 5. Kan? Akar 5. Nah, ini akan kita buat sama depannya supaya kita bisa hitung berapa DO-nya. Oh iya, sebelumnya OB ini juga sama nih. Ini setengah akar 2. Setengah akar 2. Sama kan dia? Ya, ditambah. Ya. Nah, supaya depannya sama, ini berarti diapakan? Saya lanjutkan ke sini. Berarti kan depannya harus saya buat sama. Ya. Setengah kan? Betul nggak? Supaya sama nih, supaya sama. Saya buat setengah. Nyambung nggak? Enggak. Ini. Kan tadi rumusnya gini, rumusnya. Oh iya. Rumusnya itu, kalau ini A akar B, ini A akar C, maka yang di sini adalah A akar B tambah C. Nyambung? Nyambung. Berarti kan ini harus saya buat sama, kan? Kalau gitu kan ini harus saya buat sama juga nih. Nah, ini harus saya buat sama. Nah, setengah itu dikali berapa supaya 1? Dikalikan Dikali 2. 2. 2 itu kalau saya... Waduh, nih slide-nya kok laju banget. Nah, 2 itu, ya saya ulang, setengah itu dikalikan 2. 2 itu ya akan saya buat akar. Maka kan saya harus pangkat jadi akar 4.
4. 4. Akar 4 dikalikan akar 5, ketemunya akar 20. Akar 20. 20. Nah, kalau begitu, DO itu adalah, kan tinggal dikurang nih, ini udah sama nih, setengah. Setengah, 20 dikurangin 2. Akar 18. 18. Nyambung nggak sampai sini? Enggak. Hah? Nggak nyambung? Enggak paham, Pak. Iya. Oke. Nggak nyambungnya di mana? Ini memang agak ribet yang ini. Di ini, Pak, dari sisi yang DC. DC. Oke, DC ya, DC. Kok Bapak tambah setengah? DC. Kamu ngelihatnya di sini dulu, di sini. Poin ini dulu. Poin ini nyambung nggak? Nyambung. Jadi ini harus sama nih. A, nyambung? Nyambung. Nyambung. Nah, maka kalau ini setengah, kan? Ini setengah nih. Oh, Maka iya. depannya juga harus setengah. Nyambung ya? Nyambung. Nah, ini kan setengah. Nah, supaya kembali seperti asalnya kan, maka setengah kalikan 2. 2 akar 5 gitu. Akar 5. 5. Nah, 2 itu kan akar 4. Akar 4 dikalikan akar 5, itu kan akar 20. Maka 20. akar 20. Nyambung? Nyambung. Nah, sekarang akar 20 dikurangin akar 2. Akar CO berarti. Akar 18. Ya, 18. akar 18. Akar 18 ini kamu sederhanakan deh. Ini kan berarti akar 18 ini akar 9. Akar 9 itu 3. Akar 2. Atau 3/2 akar 2. Nyambung sampai sini? Enggak. Nyambung. Nah, berarti kalau begitu alasnya itu DB. DB itu sama dengan 3/2 akar 2 ditambah Setengah akar 2. 2 berapa? 4/2 akar 2 atau 4/2 akar 2. 2 akar 2. 2. Nah, ini kok bandel banget sih, nggak saya tekan. Oke. Sudah, kalau sudah sekarang baru kita hitung luasnya. Luas sama dengan alas ditambah atas kali tinggi. Nah, perhatikan. Layang-layang ini kan sebetulnya kalau tengahnya saya lipat, dia jadi 2 buah segitiga, betul nggak? Betul. Nah, berarti kan rumusnya rumus segitiga kalau gitu. Alasnya itu 2 akar 2. Saya tambah atasnya nggak ada. Nah, 0. Oke. Saya kalikan tingginya ini setengah akar 2, setengah akar 2. Saya bagi 2 sesuai dengan rumusnya. Tapi saya kalikan 2. 2-nya dapat dari mana? Karena ada 2 segitiga. Paham? Paham. Saya coret kan. Nah, sekarang 2 dikali setengah 1. Akar 2 dikali akar 2 2. Berarti jawabannya 2. Jawabannya adalah B. Ya. Oke, jadi setiap soal itu ada yang agak panjang memang D. Kamu sabar, tapi yang lain-lain kan insya Allah kita kerjakan sangat cepat gitu. Udah, nah nanti kalian bisa putar ulang ya, ini sambil di-record soalnya. Oke, saya lanjutkan. Nah, nomor 10. Nomor 10, operasi dot. Nah, ini saya bacanya dot, kalian terserah mau dibaca dot, det. Enggak ngaruh gitu ya. Ngaruh. Nah, lihat di sini. Kalau A dot B itu sama dengan A tambah B kalikan B tambah 2. Ini boleh saya ubah kayak gini. Kalau misalnya saya buat A dot C misalnya, biar kalian paham. Berarti ini boleh saya ubah menjadi A tambah C dikalikan C ditambah 2. Paham sampai sini? Paham. Nah, ini pokoknya ini gini.
Mas itu rumus apa? Ini apa namanya, bukan rumus tertentu, ya ini logika ya. Jadi kalau dikasih A dot B, pokoknya uraiannya seperti ini gitu. Nah, misalkan saya ganti jadi 2.3 misalnya. Nah, maka ini sama dengan 2 2 ditambah tambah 3 3 dikali 3 dikali 3 Terus ditambah 2. tambah 2. Pokoknya selalu ditambah 2, selalu ditambah 2. Nah, gitu. Oke, sekarang ada soal kayak gini nih, soal kayak gini. Nah, maka yang kita selesaikan yang ini dulu kan. ya dalam kurung. Di dalam kurung kita selesaikan dulu. Berarti kan ini minus 1 tambah 2 Oh. saya kalikan 2 itu ya, Ya. ditambah 2. 2 Minus 1 tambah 2 berapa? 1. 1 kali 2, 1 2. 2 2 tambah 2, 4. Nah, ini kan ketemunya hasilnya 4. Oke. Kalau gitu sekarang tinggal minus 2 dot 4. Berarti ini minus 2 2 tambah 4 4 dikalikan Dikali 4. 4 tambah 2. Nah, ini berapa? 2 8 tambah 2 10 C. 10. Nah, jawabannya yang mana? C. C. Oke. Oke, C 10. Nyambung nggak? Ini soal UTBK tahun 2019. Ternyata Sambung. kayak makan kerupuk. Nah. Nggak boleh lagak, nggak boleh lagak. Iya, nggak usah lagak. Ya. Bebas. Oke, kita lanjut nomor 11. Nah, nomor 11. Seorang pedagang menjual sepatu seharga 60 juta dan memperoleh laba sebesar 20% dari harga belinya. Berapa harga belinya? Oke. 12.000. Berapa? Apa? Oh, logikanya gimana tuh? Masa 12.000? Enggak. 60.000 kali 20%. Nah, berapa tuh? 12.000. 100. Nih, lihat nih. Seseorang pedagang menjual. Dia menjual sepatu. Harganya ini 60.000. 56.000, Pak. Dia sudah dapat untung. 48 Lihat. D. Hah? 48. 48. Kita hitung dulu. Awas ya, kalau salah saya tinggung. Ayo kalian. Oke, dia punya laba. Labanya berapa? 20%. 20%. Dia jual 60.000 tuh udah untung. Untungnya 20%. 10. Sekarang yang ditanya, dia beli berapa? Oh iya. Berapa harga belinya nih? Kan nggak mungkin dia belinya 72.000. Kalau dia Iya, beli enggak. 72.000, Rugi. berarti tekor. Rugi. Betul? Betul. Nggak mungkin 30.000. Kenapa? Karena kalau dia beli 30.000, Dewa. 10.000 berarti untungnya 100%. 100%. Salah kan? Tinggal Salah. B, C, dan E. Nah, gimana Mas caranya? PC. Kalau ketemu seperti ini, maka kalian pilih angka yang paling mudah dihitung. Yang paling 50. mudah berapa? 50.000. 50. 50. Ah, kita coba. 50 kan dikalikan 20%. 20 per 100. Yuk, coret. Berapa? C jawabannya. 10. C. 10.000 kan? 10. 10.000 ditambah 50.000 berapa? 60. 60. Siapa yang jawab 48? Ih, kalian. Ayo siapa? Siapa? Ayo siapa ayo ngaku ayo. Apa, Pak? Apa? Ayo dapat. Oke. Kapkun kap. Oke, adik-adik, ini sudah jam 10.56 ya. Untuk hari ini itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalian sudah masuk ke dalam karena saya sudah berhasil merayu kalian belum nih? Berhasil, Pak. Oke, udah berhasil merayu kalian belum saya nih? Belum. Udah ya? Oke, sekali lagi selamat kalian sudah mau saya rayu. Apa rayu? Ratio answer you understand. Oke, Ya. adik-adik, saya cukupkan dulu sampai di sini. Kita sambung pada pertemuan berikutnya. Ya, mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang sangat menyenangkan kalian. Karena saya nggak bisa kalian susah. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Pak. Makasih Bapak. Makasih, Pak. Saya kembalikan Terima kasih, ke- Pak. Silakan moderator.
Oke, kalau begitu, Kenapa kamu ngeliat hantu, Kak? Kamu kayak gitu. Buka ini. Siapa nonton itu? ayo. Kita mau tutup dulu nih. Sebenarnya oke. Jadi tadi sudah kita dengarkan penjelasan dari Mas Yoyo. Alhamdulillah banyak yang paham juga. Jadi beberapa penjelasan tadi juga ada tips-tips yang sangat-sangat luar biasa yang mungkin baru tahu kalian yang melihat beberapa rumus-rumus baru ataupun trik-trik baru. Lalu kemudian juga ada beberapa kan di sini, walaupun saya bukan bidangnya di matematika, tapi dalam UTBK salah satu yang saya dapat dari penjelasan Mas Yoyo tadi adalah dalam soal UTBK pola itu pasti ada. Jadi pasti ada polanya, khususnya yang hitungannya. Jadi karena saya juga ngajar kimia, walaupun sekarang sudah tidak ada lagi kimia, tapi di sebelum-sebelumnya saya selalu melihat selalu ada pola dalam pilihannya, dan semua mata pelajaran yang ada hitungan selalu prinsipnya sama, pasti ada pola, khususnya di pilihan jawabannya, pilihan ganda. Makanya tadi ada soal yang Mas Yoyo minta kalian untuk lihat pilihannya, lihat polanya, entah disamakan atau yang lain-lain. Jadi kejelian kalian untuk mengerjakan dan melihat, menganalisis pola itu yang paling penting. Gitu. Jadi untuk yang hitungan-hitungan. Gitu. Jadi mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat untuk kalian. Silakan belajar-belajar lagi. Sekali lagi selamat menunaikan ibadah puasa buat yang menjalankan. Tetap semangat. Mudah-mudahan berkah. Kita cukupkan pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang, Pak. Siang, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.